ada pertanyaan gitu ya. Salah satunya tadi sebenarnya menajamkan pertanyaannya Mbak Yanti soal bagaimana menumbuhkan empati, termasuk sikap bela rasa ini bukan saja pada kaum awam, tetapi juga mereka para pemuka agama dan bagaimana itu dilakukan di teman-teman yang non-Katolik, bagaimana caranya mengembangkan sikap bela rasa ini. Mungkin ini saya bisa ajukan ke Gus Aan mungkin ya. Di teman-teman Muslim sendiri, apakah ada usaha untuk membangun bela rasa khususnya untuk kaum muda itu seperti apa, Gus? Di beberapa bagian memang iya, bela rasa itu menjadi kunci penting terkait dengan soal itu. Tinggal caranya, gitu. Kadang-kadang orang itu kalau nggak tahu caranya itu kan ngomongnya aja yang muruh kayak untuk gitu. Tapi menurutku begini ya, untuk menumbuhkan bela rasa itu setidaknya ada ada tiga vitamin yang. Jadi kalau aku ingin menumbuhkan bela rasa pada anakku semester 5 ya. Jadi yang di Islam itu eh, menurutku bela rasa itu prasyaratnya tiga. Yang pertama itu adalah instilling value. Instilling value itu sejauh mana kita itu mencekoi anak-anak dan society kita itu dengan value. Bukan kamu harus ke gereja, kamu harus sholat kayak gitu. Itu iya, tetapi yang terpenting adalah apakah mereka ke gereja atau ke masjid itu mereka mendapatkan value atau tidak. Kalau kemudian itu tidak dapat value, ya percuma. Value itu misalkan ya mengasihi, persaudaraan itu value. Yang kedua itu adalah transferring knowledge. Transferring knowledge. Kenapa kok kemudian kita tidak menganggap Kintan itu sebagai orang yang the second class? Ya karena kita mempunyai pengetahuan bahwa orang difabel itu bukan kekurangan, tetapi mereka mempunyai keahlian yang berbeda. Jadi pertama itu value, sejauh mana kita mengendorse value pada anak-anak kita, pada society kita. Yang kedua adalah soal pengetahuan itu sendiri. Meskipun kita di gereja mengatakan bahwa kita harus mengasihi, tetapi di masjid kita harus ngomong mengasihi, tetapi kita tidak mentransfer pengetahuan menyangkut isu gender dan seksualitas, ya itu tidak akan landing dengan baik. Kayak gitu. Yang kedua dan yang ketiga ini menjadi yang sangat penting, itu encountering others. Ya, semakin sering orang-orang di Islam itu dipertemukan dengan orang-orang yang berbeda, baik beda agama, beda etnis, difabel atau non difabel, itu akan semakin mengasah mereka, itu semakin mengasah mereka. Dan encountering others itu proporsinya paling gede, itu 40%. Kalau yang lain itu 25%, yang satunya itu 35%, maka encountering others itu menjadi hal yang sangat utama, gitu kan. Jessica, aku mengamati Paus Fransiskus itu. Kenapa kok dia menjadi sangat luar biasa di LGBT? Bukan karena dia lahir coer langsung pro LGBT, enggak. Kalau kamu lihat sikap dia tahun 2010, waktu itu dia masih jadi kardinal, itu ia sangat keras menentang soal LGBT. 2010 keras itu waktu di Argentina. Lalu pelan-pelan kemudian tahun 2013 ia bertemu waktu dia terpilih gitu kan, dia bertemu dengan orang-orang LGBT, bertemu dengan orang-orang LGBT. Artinya, ini kalau aku mau diminta untuk bagaimana resep Paus Fransiskus itu menjadi orang yang berbela rasa, itu dari orang yang awalnya, sorry to say ya, sangat lumayan anti pada teman-teman pelangi, itu menjadi 2023 sampai sebegitu luar biasanya, itu bela rasanya itu bisa kita tracking. Jadi tracking yang menurutku penting itu adalah ketika tahun 2013 dia bertemu dengan kelompok LGBT IQ seperti itu. Dan tahun 2016, ya, tahun 2016, 3 tahun setelah dia dipilih menjadi paus, dia itu menyerukan, bisa di tracking ini. Dia menyerukan, dia ngomong seperti ini, ya, saya ngomong. We Christian have to apologize for so many things, not just for this treatment of gay people, but we must ask
for forgiveness, not just apologize, forgiveness. Jadi tahun 2016 itu setelah dia berinteraksi dengan banyak kelompok LGBT, dia menyuarakan gagasan. Jadi gereja itu harusnya tidak hanya minta maaf, tapi minta pengampunan karena memperlakukan orang terus semena-mena. Jadi bagiku kalau mau disetujui, sorry ya, Romo-Romo, apa namanya, Paus Fransiskus tidak hanya monopoli para Romo, tapi karena sekarang zamannya internet, orang bisa melihat bagaimana bela rasanya Paus Fransiskus itu terhadap kelompok-kelompok yang tertindas, itu ternyata bisa dipelajari. Oh, gitu. Dan mempelajarinya itu ya, ya tidak jauh dari tiga hal itu tadi, instilling value. Ya, jadi Paus Fransiskus itu menyerap sepenuhnya apa kata Yesus di dalam Alkitab itu. Yang ketiga itu adalah beliau belajar, dan yang kedua itu, yang ketiga itu encountering others. Jadi tidak mungkin kita ini bisa berbela rasa pada yang tertindas kalau kita tidak sering bertemu atau jarang bertemu dengan mereka yang tertindas itu sendiri. Jadi di Islam kemudian balik lagi bahwa di Islam juga pergumulannya sama. Jadi kalau untuk urusan kemiskinan kami nomor satu juga ya. Kalau untuk urusan soal interfaith ya lumayan. Tapi giliran ngomong soal isu gender dan identitas ya kami masih tertatih-tatih seperti itu. Tetapi percayalah bahwa eh, balik lagi ke soal Paus Fransiskus, karena Paus itu mau datang ke Indonesia, maka ia tidak hanya berkah bagi orang-orang Katolik. Paus Fransiskus itu tidak akan menjadi berkat bagi orang Katolik yang nggak paham soal perjuangan beliau. Paus Fransiskus itu menjadi berkat bagi orang-orang yang non-Katolik seperti itu, yang itu tadi, yang ternyata mau menstudi soal beliau. Jadi bagiku banyak sekali pelajaran penting, terutama soal bagaimana berbela rasa itu dengan meletakkan Paus Fransiskus itu sebagai apa namanya, sebagai etalase teladan yang awalnya itu sangat anti, kemudian pelan-pelan bergeser 2010 dia membutuhkan 23 tahun Paus Fransiskus itu. Kalau misalkan kita mau meletakkan itu apa namanya, sebelum dia menjadi paus, artinya masih jadi uskup kardinal, itu 2010 sikapnya seperti ini, 2023 sikapnya sangat berubah, berbela rasa. Dan ya itu tadi, tidak hanya orang Katolik yang belajar dari beliau, tapi juga orang-orang Islam dan orang-orang yang selain Katolik yang juga belajar soal perkembangan bela rasa itu. Itu sih Jessica menurutku. An, Apa An, ingat Silakan. nggak? Oh, Ingat nggak waktu aku mampir ke rumahmu itu bersama Oh iya itu. Tati dan Kata Kiki. Bu Ireng ya mau. Ya, nah itu Ya. misalnya saya kira yang encountering itu tadi ya, Iya. perjumpaan. Saya Heeh. salut ya, Tati temannya Aan ini, Iya, iya. dia ingin anaknya masuk pesantren Tebu Ireng itu yang mengantar bukan Mbae, bukan siapa, minta Romo Didik. Romo, tolong Romo ngantar anakku mlebu pesantren di Tebu Ireng. Ya, itu menurut saya juga pengalaman perjumpaan yang bagi Betul, Mo. bagi keluarganya Tati itu mendidik anaknya supaya berani berjumpa. Dan sekarang sesudah lulus pesantren, kuliah di Bandung, anaknya itu juga cerita, Romo, aku sekarang kerjasama mbak Keuskupan Bandung dalam aksi Iya, apa Mo. gitu, lingkungan hidup ninggone Romo Ferry. Betul, Mo. Saya kira itu juga model-model. Saya kira perjumpaan nggak mungkin, bela rasa itu nggak mungkin terjadi Iya. tanpa perjumpaan-perjumpaan. Iya. Mau aku agak update ya. Hmm. Setahun yang lalu aku diundang di satu konferensi perjumpaan Islam Kristen ya, terkait dengan soal itu. Ternyata kemudian aku disalami ambek arek enom. Dan Hmm. dia sampai ngerti ngaku sopo. Saya gusaan anak etati begitu. Wah, di Malang itu mau. Aku nih, ya Allah, kan kok boleh jadi progresif nggak karu-karuan. Maksudku ini mau. Ah, Maksudku yang diomongkan Romo Didi itu betul ya. Yang diomongkan Romo Didi itu betul kan. Saya nggak tahu dalam konteks anak etatik tadi.
Jadi aku tidak pernah menyangka dia yang hafal Al-Quran. Jadi anaknya Tati ini hafal Al-Quran, teman-teman sekalian. Karena dia di madrasah Al-Quran. Itu ikut kelas Islam Kristen, di mana orang-orang Islam dididik untuk lebih bisa mengetahui kekristenan. Dia ikut. Apa ini? Ya Allah. Jadi menurutku ini berkat dari berkah ya, berkah dari Romo Didi dan lain sebagainya. Dan kalau nambahkan kayak gitu, jadi mungkin semua sudah sering aku omongkan. Anakku itu namanya Cecilia gitu. Saya dia semester 5 di UNER gitu ya. Namanya Cecilia, dia nggak pakai jilbab. Dan aku menamakan itu ya Nama kan. baptis. Iya, bagian dari upayaku karena aku sering berjumpa kita nama Cecilia. Jadi kalau ada orang-orang nggak ngerti pasti dianggap orang Katolik kan karena dia nggak pakai jilbab dan lain sebagainya. Dasarnya itu tadi encountering others itu loh untuk berbela rasa. Terima kasih Mo sudah di apa namanya diingatkan soal anak Tati itu. Aku mulai jadi eling Mo. Iya.